Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman kena sehat walafiat ya. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola ya guys ya. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini ada kabar yang kurang menyenangkan, dimana 48 hari sebelum timnas Indonesia akan menghadapi Cina, ya masih ada 48 hari, 4 pemain penting kita harus mengalami cedera, dimana 4 pemain tersebut adalah Kevin Dix, Dean James, Ragnar Oratmangun, dan juga Shane Patinama. Keempat pemain ini mengalami cedera, dimana Kevin Dix lagi-lagi mengalami cedera hamstring ya. Lagi-lagi hamstring dan harus absen sampai akhir musim. Artinya pertandingan melawan Brøndby kemarin, di minggu kemarin, adalah pertandingan terakhirnya bersama FC Copenhagen, di mana dia sudah menandatangani kontrak bersama Borussia Mönchengladbach di Jerman. Jadi musim depan Kevin Dix akan bermain di Jerman. Jadi bisa gue bilang lawan Brøndby kemarin adalah pertandingan terakhirnya bersama Copenhagen, dan yaitu sebenarnya pertandingan yang tidak diharapkan ya. Tidak diharapkan akan menjadi pertandingan terakhir, karena ya pasti Kevin Dix sendiri pengen gitu bermain sampai akhir perjuangan di Copenhagen. Apalagi Copenhagen ini masih berjuang untuk memperebutkan gelar juara Liga Denmark. Jadi sangat disayangkan ya, apalagi Kevin Dix ini kan wakil kaptennya Copenhagen. Jadi bad luck, cederanya hamstring dan cederanya mengkhawatirkan. Jadi kemungkinan besar, meskipun gue nggak tahu ya dia akan datang atau tidak, tapi kemungkinan besar Kevin Dix kayaknya tidak akan bergabung dengan timnas Indonesia ya menghadapi Cina, karena cederanya katanya lumayan parah. Jadi ya we'll see, semoga ada kabar baik ya nanti untuk Kevin Dix. Semoga masih bisa digunakan oleh timnas Indonesia, karena menghadapi Cina akan menjadi laga super penting hidup mati kita untuk melangkah ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Ya. Kemudian Dean James juga melewatkan partai besar di mungkin sepanjang karirnya ya, yaitu final KNVB. Piala KNVB atau final Piala Belanda antara Go Ahead Eagles, klubnya Dean James, dan juga AZ Alkmaar, yang berkesudahan Go Ahead Eagles menang lewat adu penalti ya, karena di pertandingan 90 menitnya 1-1. Dan Go Ahead Eagles menang lewat adu penalti dan membuat Dean James dan Go Ahead Eagles juara Piala Belanda dan akan menjadi satu tim, salah satu wakil di Europa League mewakili Belanda. Jadi congrats untuk Dean James, tapi sayang Dean James masih akan menepi katanya sampai 2 minggu ke depan ya. Jadi kemungkinan besar kayak Dean James masih bisa digunakan oleh timnas Indonesia, jadi nggak terlalu parah ya. Oke, kemudian Ragnar Oratmangun, ini kabar dari Ragnar ini sebenarnya lumayan simpang siur ya, karena dia ini katanya terkena virus yang membuat dia absen di 2 laga terakhir, kalau nggak salah ya, di 2 laga terakhir dia nggak main. Katanya dia terkena virus, tapi kita tidak bisa mengkonfirmasi virusnya apaan. Agak bingung juga gitu, apa flu atau apa. Tapi kalau melihat 2 pertandingan terakhir tidak main, kayaknya lumayan parah ya, lumayan parah. Jadi ya kalau virus sih harusnya tidak terlalu tidak terlalu parah harusnya ya, untuk ukuran atlet lah ya. Ukuran atlet kan biasanya daya tubuhnya besar ya kalau untuk sekelas virus gitu. Jadi harusnya Ragnar bisa sembuh dengan cepat dan harusnya sudah tersedia menghadapi Cina nanti di GBK di bulan Juni nanti gitu ya, harusnya sudah tersedia. Kemudian nama terakhir yang cedera itu adalah Shane Patinama, yang juga tidak bisa dikonfirmasi cederanya gitu ya. Katanya hamstring juga, tapi
tapi simpang siur gitu, nggak ada yang memvalidkan informasi tersebut. Shane Patinama juga cedera, sudah berapa pertandingan ya dia nggak main, gue lupa dah. Pokoknya dari bulan kemarin katanya dia udah nggak main gitu ya untuk klubnya KSS Open. Jadi ya kondisi timnas ini lagi kurang baik ya, ditambah banyak sekali pemain yang menepi ya, bukan hanya cedera tapi juga cadangan abadi. Nathan diturunkan ke U21. Oleh Romani sudah jarang bermain di Oxford, main sebagai cadangan terus. Kalau kemarin-kemarin kan masih jadi starter ya, Romani akhir ini juga cadangan terus. Kemudian Sandy Walsh di Jepang juga dia sudah 5 pertandingan tidak dimainkan. Jadi sudah hampir sebulan Sandy Walsh tidak bermain untuk klubnya, dan ini kan sebenarnya lumayan pukulan telak ya untuk timnas Indonesia. Karena ya pemain-pemain ini nyaris tidak ada penggantinya. Kevin Dix cedera, Sandy Walsh jarang main, bek kanannya mau siapa? Eliano Reinders soalnya. Eliano juga cadangan di Zwolle. Paling kalau bicara prima, pemain yang masih prima main 90 menit terus itu tuh Tom Haye. Hanya Tom Haye. Dan Jay Itzes ya. Jay Itzes, Tom Haye, Messilgers cedera lagi. Jadi 5 pemain berarti cedera. Messilgers cedera lagi, tapi katanya kemarin udah balik. Tapi kita nggak tahu ya, Messilgers ini kan injury prone banget ya di musim ini. Jadi kita juga nggak bisa terlalu berharap Messilgers akan 100% ya. Gitu. Jadi banyak sekali gitu pemainnya cedera, dan kemungkinan yang diragukan untuk membela timnas Indonesia so far ini masih Kevin Dix, karena Dean James ini katanya cuma 2 minggu lagi. Tapi Kevin Dix ini katanya sampai 2 bulan. Jadi waduh, 2 bulan itu lama sekali ya. Itu kan nabrak ke pertandingan timnas. Pertandingan timnas kan tidak lebih dari 2 bulan lagi, 48 hari lagi. Jadi mudah-mudahan ada keajaiban untuk Kevin Dix. Semoga bisa pulih lebih cepat gitu ya, dan semoga nanti bisa digunakan. Karena ya kalau Sandy Walsh ibaratnya susah mendapat jam terbang, ya bek kanan Eliano pun cadangan di Zwolle. Jadi bek kanan ini tidak ada pemain yang benar-benar prima 100%. Tidak ada yang benar-benar prima 100% gitu. Secara match statusnya agak luck lah. Kalau tidak bermain itu kan feeling bermain lama-lama hilang. Sentuhan lama-lama hilang gitu. Karena kan ada hal-hal seperti itu nanti yang akan terjadi kalau jarang bermain. Jadi itunya yang harus dihindari. Kemudian ya di samping kabar buruk ada kabar baik juga, di mana Jay Itzes ya meraih kemenangan pertama di 15 pertandingan terakhir. Venezia nggak menang ya, dan akhirnya meraih kemenangan pertama dan membuat persaingan degradasi Serie A Italia menjadi menarik. Karena ada Empoli, ada Venezia, ada Lecce kalau nggak salah ya. Ada Lecce yang masih bersaing untuk memperebutkan 1 tiket untuk bertahan di Serie A. Jadi kemenangan Venezia ini patut disyukuri juga. Dan sebenarnya gue ada harapan tersendiri sih. Harapannya begini teman-teman. Terserah ya, Jay Itzes ini kan dirumorkan akan ke Inter lah, ke Bologna lah, kemana gitu. Tapi kalau gue pribadi berharap, kalau Venezia bertahan di Serie A, gue berharap Jay Itzes masih di Venezia. Kenapa? Karena dia adalah pemain paling penting di situ. Percaya dirinya juga dia akan sangat tinggi di sana. Dan dia sudah mengenal tim ini dengan baik. Dan itu akan menjadi pelabuhan karir yang bagus untuk Itzes. Berjenjang sekali lagi. Kan gue ingin pemain itu berjenjang. Karena karir yang berjenjang itu lebih baik dibanding karir yang loncat tapi nge-stuck. Karir yang berjenjang gitu. Gue berharap dia masih bertahan 1 atau 2 tahun lagi di Venezia. Kalau Venezianya bertahan ya, itu masih bertahan 1-2 tahun lagi. Sampai memang levelnya Itzes itu baik untuk menjadi starter di klub yang jauh lebih besar. Di Inter misalkan. Gitu ya. Itu kan akan sesuai dengan harganya. Jadi kalau harga Itzes nanti sudah 20 juta, 30 juta, baru pindah ke Inter. Kualitasnya udah baik untuk menjadi starter. Karena jangan sampai dia loncat ke Inter tapi
hanya sekali-sekali dimainin ya itu kan berbahaya juga untuk karirnya. Gitu ya, itu kabar baik dari ZEZ gitu ya. Gitu ya, itu aja, bye.